Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat tempahan pemirsa ya, perbaikan modul AC, entah mereknya apa aja nggak tahu. Ini ada 4 unit, yang pasti nanti saya perbaiki satu-satu. Ini mungkin dua biasa LG ya, yang ini nggak tahu karena cuman bisa memperbaikinya aja. Kalau masang AC terus terang nggak bisa. Nah, yang ini entah apa, akan coba dulu dari ini dulu ya. Ini biasa di bagian AC LG sering terdapat di sini nih, di dioda ini sering mati ya, sering short. Ini udah dibuka nih, diodanya di sini terbakar short, jadi akan coba kita tambahkan dioda lagi ya. Ini diodanya berapa nih ukurannya, in 4148 kayaknya ya. Oh ya, in 4148. Dan coba kita tambahkan. Kita zoom dulu. Oke, dioda ini ya D04C, D02C, dan yang sering terjadi di sini juga nih pemirsa, D05C, yang sering terjadi short di antara tiga ini. Ini biasa akibat petir ya, akibat petir. Kita singkirkan dulu yang satu nih, langsung perbaiki. Kita carikan alatnya dulu ya, carikan diodanya dulu. Oke, ini saya dapat gantinya ya, tapi bekas-bekasan pun nggak apa-apa. Oke, langsung aja dipasang. Mudah-mudahan IC-nya nggak rusak ya pemirsa ya. Mudah-mudahan IC nggak rusak.
Kita coba cek yang bagian satu lagi nih ya. Oke, tidak apa-apa, bagus untuk resistor masih bagus juga, dan ini kita untuk bagian AC ya, di bagian AC sini sama ini ya pemirsa ya. Coba dulu. Ini fuse dan ini output. Oke, kita ukur di bagian sini ya, toleransi enggak bagian input AC. Apabila ada toleransi jangan langsung dicolokkan ya pemirsa ya, karena akibatnya nanti jelek lampunya atau nyetrip. Ini bekas terbakar. Coba di sini. Enam sini sama. Oke, kita langsung dicoba apakah jelek atau gimana ya. Sebelum siapkan dulu untuk mengukur bagian tegangan. Biasanya kalau sudah dihidupkan dia ada bunyi bep ya pemirsa. Dan untuk tegangan di sini untuk output kita hidupkan langsung. Oke, ada bunyi bep ya, berarti sudah keluar tegangan di output. Kita coba ukur di sini outputnya, tapi tegangan sangat tinggi ya, sampai 20 volt. Oke, biasa 12 volt. Kita cabut dulu. Tegangannya sangat tinggi sekali. Di sini terukur 25 volt, biasanya 12 volt ya pemirsa. Biasa 12 volt, tapi ini sangat tinggi. Kita akan coba ganti untuk optonya ya, opto kopelnya. Mudah-mudahan cuman opto aja.
Ini saya ganti dulu. Kelihatan ya pemirsa. Nah, kan ini mungkin baterainya udah habis nih, jadi nggak kelihatan. Kita ukur dulu bagian sini. 0,19. Oke, masih bagus. Kita coba ganti opto aja. Oke, jangan sampai terbalik ya pemirsa, dia ada titiknya di warna putih ini ya, jangan sampai terbalik. Oke, seperti ini. Dan apabila masih juga berarti ada di bagian primer ya, atau di sini resistor. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah bunyi lagi. Masih 20 juga ya pemirsa ya. 20 volt juga. Kita coba bagian sini, output dari sini ya, 5 volt ada, tapi di sini tertera 20 volt ya.
Saya akan coba mengganti ini. Kenapa bisa sampai 20 volt ganti elko ini pemirsa ya, elko 500 volt mungkin bermasalah. Oke, ternyata memang bermasalah pemirsa. Nih putus satu, mungkin pengaruh di situ ya. Oke, ini 10 mikro, kita coba gantikan dengan ini bekas digital ya, karena susah nyari yang 500 450. Ini sama, ini PSU digital. Kita pasang lagi di sini. Jangan sampai terbalik ya pemirsa. Di sini ada tandanya OLED atau garis putih dengan garis putih. Kalau terbalik karena bisa bikin kaget, ini bisa meledak. Oke, kita coba ukur kembali apakah masih sama seperti tadi 20 volt. Kita hidupkan lagi ya pemirsa. Oke, sekarang udah turun ya pemirsa ya. Yang tadi 20 volt sekarang sudah 12 volt. Jadi kerusakan over di bagian sini terjadi karena ini elko dan dioda yang short tadi, mungkin akibat kilat ya atau petir. Oke, dan untuk yang satunya ini udah jadi juga pemirsa. Ini sama ya, sama, cuman ini nampaknya udah bagus, jadi udah biarkan aja. Yang penting sudah keluar 12 volt, berarti sudah aman. Jadi tinggal 2 lagi ya pemirsa ya, tinggal 2 unit lagi. Ini sudah aman, 2 biji ini, tinggal 2 unit lagi. Dan ini entah punya modul AC apa ya, kurang tahu. Mungkin pemirsa kalau tahu di apa ya, tulis di kolom komentar, karena saya nggak tahu. Saya hanya berusaha untuk menghidupkannya kembali. Kalau tidak hidup ya apa boleh buat. Ini boxnya pemirsa. Oke, di sini power supply-nya ya. Di sini sama menggunakan, di sini menggunakan TN-nya ya, 26 6P. Kalau tadi LNK 5000 entah 500 IC-nya. Oke, di sini kita akan coba susuri jalur input yang ke bagian AC-nya. Di sini ya, sini fuse, sini fuse nih pemirsa.
Jadi bagian ini udah ada apanya pemirsa, sudah ada ini mungkin jalur ke AC nih, sorry, ini jalur ke AC nih ya pemirsa nih mungkin, tapi kok kecil kali kabelnya, masuk akal juga. Oke lah, langsung tak coba apakah tegangan keluar atau tidak ya pemirsa. Kita jumper sini langsung, dan jumper di bagian input dia pakai sikring ya atau fuse seperti ini fuse nya. Jadi kita sebelum bios ya, sebelum bios masuk ke trafo, trafo apa namanya, jadi kita akan coba hidupkan dulu apakah dia ada pipnya. Di sini panelnya udah apa ya, ada lampunya juga, mungkin di bagian IC ya. Di sini untuk outputnya nih pemirsa, ini outputnya biasa 25 volt. Oke, 35 volt sini ya, berarti agak tinggi juga. Di sini 35 volt 470 mikro. Kita coba hidupkan dulu apakah oke. Untuk outputnya di sini pemirsa, untuk output keluar ya pemirsa 12 volt, dan kita cek di bagian, oh udah keluar, dia udah bunyi tit. Terus apanya ya pemirsa ya, ini udah bunyi tit, tapi di panel di sini, oh di panel ini udah keluar pemirsa, udah hidup ya nih. Jadi nggak tahu ini kerusakannya apa, nggak tahu, yang pasti di sini udah bisa on off nih, udah bisa hidup, nggak tahu kerusakannya apa ya. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga, kita cabut lagi. Di sini ada kita tengok sini ya pemirsa ya, di 4,7 500 volt. Mungkin kadang bagus, kadang tidak. Kita coba ganti aja untuk 400 volt ini, tapi nampaknya masih bagus ya pemirsa ya. Kita langsung ganti aja. Oke, ini elekonya ya pemirsa, 400 volt 15 400 volt 15 mikro. Kita langsung ganti. Jangan lupa jangan sampai terbalik ya, karena ini bisa mengakibatkan kaget. Kalau sampai terbalik fatal akibatnya, fatal. Kagetnya juga nanti rusak untuk elkonya ya, dia bisa meledak. Oke, kita potong dulu jalur-jalur kakinya atau kakinya yang kepanjangan. Rapikan dulu soldernya, karena ini untuk bagian yang paling besar ya, ini
bisa nyetrum untuk walaupun tidak dicolokkan ya, kalau sudah terisi dia bisa membuat kita kaget kalau sampai nempel itu kedua kaki elko yang baru saja dipasang. Dia voltasenya sangat tinggi. Oke, sudah kita coba langsung hidup ya bang. Langsung hidup, coba kita matikan. Oke, sudah mati. Hidupkan kembali. Berarti sudah proses sudah mantap ya. Mungkin dari elko itu ya, kadang mungkin hidup, kadang nggak mau hidup di AC nya. Itulah elko, pengaruhnya sangat besar. Oke, kita lanjut untuk modul yang keempat. Modul yang keempat ini menggunakan trapo, masih trapo biasa ya, jadi masih agak gampang dipahami dan dipelajarinya. Ini untuk jurusan input AC atau input colokan yang lari ke trapo. Oke, ini inputnya ya, di bagian tengah, lalu lari ke trapo, dan ini kabel biru. Pokoknya kabel biru sama coklat ya, kabel biru sama kabel coklat untuk bagian input AC atau input listrik. Mudah-mudahan yang pemula ya seperti saya ini bisa memahami mana input listrik dan mana output untuk traponya. Jangan sampai salah ya, kalau salah ya lumayan fatal akibatnya nanti. Oke, kita coba langsung pasang untuk kabelnya. Kabel yang AC atau kabel colokan, kita langsung pasang aja ke jalur-jalur yang sudah kita tentukan tadi, yaitu kabel biru dan kabel coklat. Kabel biru dan coklat. Jangan sampai salah ya pemirsa ya. Oke, seperti yang saya solder di sini. Jangan sampai salah karena nanti kaget kalau salah. Oke, seperti ini. Kita langsung pasang aja. Kita teliti dulu ya sebelum menyolokkan bagian listrik. Kita teliti dulu apa yang belum dipasang atau mana yang belum dicolokkan, atau barangkali ada timah-timah lebih menempel di kaki-kaki yang lain. Kita wajib bersihkan dulu. Kalau kiranya sudah aman, kita langsung colokan
atau konekkan ke listrik. Oh ya, untuk untuk safety ya, kita tes dulu di bagian colokannya. Apabila ada short langsung dia akan berbunyi untuk inputnya, tapi kalau bagus dia biasanya ada toleransi kira-kira ohm ya, karena ini masih trapo, masih menggunakan trapo. Oke, sudah saya colokkan, kita coba ukur di bagian 5 volt. Bagian 12 volt. Tidak ada perkembangan sama sekali ya pemirsa ya. Tidak ada keluar tegangan sama sekali. Hanya ohm atau keluaran dari dioda. Tidak ada sama sekali tegangan untuk penyuplai 12 volt 7812 atau mungkin di bagian 7812 ini atau 7805 ini ada 2 IC ya. Yang satu 7812 yang ada heatsingnya, dan yang satu lagi 7805 untuk IC nya ya. Ada 2 IC, jadi wajib kita lihat. Tapi apabila IC rusak biasanya tetap tegangan ada, cuman ngedrop. Tapi ini nampaknya IC masih bagus ya. Tapi apa salahnya kita buka dulu untuk IC nya. Oke, kita lihat input dari trapo tersebut ya. Input dari AC atau listrik keluar ya 225 di sini. Tapi untuk outputnya tidak mau keluar tegangan. Ada yang aneh, sedangkan input dia mau keluar 225, tapi output dari trapo tersebut tidak mau keluar tegangan. Kita lihat untuk tegangannya keluar 225 ya untuk AC nya. 225, 224. Di kakinya pun keluar juga 225. Tapi tegangan di sini tidak keluar. Ini IC 7812 dan satunya lagi 7805. Oke, kita cabut dulu. Ini ya, ini yang hitam nih 7805 yang tidak pakai heatsing, dan ini yang pakai heatsing atau pendingin 7812. Jadi ini 1000 mikro 35 volt, dia biasa sampai 25 volt ya untuk tegangannya. Output dari trapo tersebut sampai 35 volt dari elko, berarti paling tidak ada tegangan 25 volt. Kita cabut dulu, barangkali terhambat oleh kerusakan 7812 atau 7805 ya. Jadi kita buka aja dulu dari kedua IC ini.
Oke, sebelum diuji coba bersihkan dulu dari bekas kaki-kakinya ya. Bekas kaki-kakinya barangkali karena di samping input, tengah ground, yang di samping lagi output. Jadi tengah sama samping-samping nggak boleh ya menempel ke yang lain, karena ground dengan plus untuk output mungkin belum berpengaruh ya dengan ground, karena tidak ada tegangan dari IC nya udah dibuka. Inilah IC nya, tempat IC nya bagian 12 volt di sini, dan untuk 5 volt yang satunya untuk menyuplai IC Micom. Oke, kita coba kembali ini IC nya ya. Kita coba kembali apakah sudah keluar tegangan atau belum. Tapi nampaknya tidak juga keluar tegangan ya pemirsa ya. Oke, untuk sementara kita cari dulu ya, nanti kalau sudah ketemu baru kembali lagi. Oke ya pemirsa. Oke pemirsa, ternyata di sini kerusakannya ada di bagian kita zoom dulu, bagian fuse trapo ya. Fuse trapo di sini, di bagian sini, trapo di bagian sini dia putus, jadi terpaksa saya sambung karena di sini gulungan dan di sini terlihat fuse ya. Mungkin di dalam trapo ada fuse dan fuse itu putus. Oke, akan kita langsung diukur. Oke, kita langsung hidupkan ya pemirsa. Kita hidupkan untuk lihat tegangannya di sini. Oke, di sini lampu standby pun sudah nyala ya. Kita ukur di sini tegangan 12 volt di sini. 25 volt ya pemirsa. Kita lihat 25 volt. Sudah keluar. Oke ya. Dan untuk 5 voltnya voltnya di sini aja ya, output ini 12 volt, coba di sini. Oke, 5 volt keluar ya. Lima volt sudah keluar. Dan di sini karena belum terhubung dengan kompresor, maka dia mendecit atau berkedip ya. Oke, sekian saja pemirsa.
Alhamdulillah sudah selesai semua. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.